Alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Pendengar El Sinta dimanapun Anda berada, kita perlu uraikan sedikit dulu ini keutamaan bulan Ramadan. Seperti yang Abang tadi sebutkan, yaitu terkabulnya segala doa. Apakah semua orang yang berdoa di bulan Ramadan Allah kabulkan? Ya. Bahkan dalam salah satu hadisnya, hadits Qudsi itu artinya firman Allah tidak tercantum dalam Quran, tapi Nabi yang langsung meriwayatkan. Ya, di situ dijelaskan, saya malu tidak mengabulkan doanya orang-orang yang berdoa di bulan suci Ramadan. Maka merugi orang yang mendapati Ramadan lalu dia tidak berdoa. Doa. Ada kekeliruan kita yang dimaksud dengan berdoa itu menghafal. Dia beli buku doa, lalu dia hafal. Sorry ya. Pendengar itu, doa tidak mesti dihafal. Doa itu curhat. Sama curhat di medsos. Tapi di medsos itu bukan doa. Karena ada juga orang selalu berdoa, ya Allah, murahkanlah rezekiku. Tapi di status. Sibuk betul itu Tuhan mau baca statusmu. Beleng-beleng. Berdoa itu selesai sholat paling baik, sepertiga di akhir malam, antara azan dan iqamah, menjelang maghrib. Itu doa-doa tempat di situ mustajab berdoa. Dan tidak harus bahasa Arab. Boleh pakai bahasa Indonesia. Daripada bahasa Arab, bingung malaikat, lain di mulut, lain di hati. Dia berdoa, ya Allah. Dia berdoa, Allahumma ghfir lana wali walidaina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tapi dalam hatinya minta jodoh. Ya kan? Jadi saudaraku, Ramadan ini perbanyak berdoa. Dalam bahasa apa saja. Tidak mesti bahasa Arab. Yang berikutnya, keutamaan Ramadan adalah terbukanya pintu sorga. Jangan dimaknai secara harfiah. Tapi ini kalimat majasi, kiasan. Terbukanya pintu sorga artinya pintu neraka ditutup. Kenapa pintu neraka ditutup? Karena jalan-jalan masuknya setan kan ditutup. Apa pintu masuknya setan itu? Nafsu. Nafsu ini di bulan Ramadan kan dipenjara. Karena dia dipenjara, maka pintunya setan tertutup. Karena pintu setan tertutup, maka otomatis pintu surga terbuka. Biar kau Ramadan, tapi kau tidak puasa, malah kau goda orang tidak puasa, duhur kau pura-pura lapar, pergi makan siang kau pergi bobok siang, itu malah terbuka lebar pintu neraka, pintu sorga tertutup. Itu makna dari ini. Kemudian apalagi makna? Ya, datangnya malam penuh kemuliaan, yaitu malam Lailatul Qadar, lebih mulia daripada 1000 bulan. Lalu pada malam itu, bagaimana caranya? Pada Ramadan ini doa terkabul, pintu sorga tertutup, kemudian mendapat Lailatul Qadar. Ya, caranya satu, karena kita mau doa terkabul, maka lakukan doa sesuai sunnah. Apa yang dimaksud doa sesuai sunnah? Doa sesuai sunnah itu sesuai dengan ajaran Rasul. Bukan wajib, tapi kalau dilakukan cepat sampai. Bang, kalau mau ke Bandung dari Jakarta, cepat mana sampai pakai tol dengan jalan biasa? Pakai tol. Kenapa? Ya, bebas hambatan. Itu. Kalau dia berdoa sesuai sunnah, cepat sampai. Bebas hambatan. Kalau dia berdoa tidak sesuai sunnah, sampai juga. Ibaratnya mau pergi lihat orang mengunjungi pasien, ya kau sampai juga tapi sudah mati pasienmu. Sama kita di Indonesia kan periksa darah. Kan biasanya 3 hari baru terima hasilnya. Pas datang dulu sudah ada siapa sudah mati itu pasiennya. Sampai tapi lama. Sampai juga doamu tapi lama. Kita kan mau doa cepat kabul. Maka sunnah, apa sunnahnya? Wudhu dulu. Apa sunnahnya? Menghadap kiblat. Apa sunnahnya? Duduk di antara 2 sujud. Apa sunnahnya? Menangkat kedua belah tangan. Apa sunnahnya? Sikir-sikir dulu. Apa sunnahnya? Salawat dulu. Apa sunnahnya? Minta dulu doakan dulu orang-orang yang baik dalam hidup ini, ibu bapak kita. Apalagi sunnahnya? Ulang-ulang. Nah, ada orang berdoa tidak dalam keadaan suci. Boleh, tapi macet. Demo mahasiswa tutup jalan.
Ya kan? Maka supaya ini doa cepat diijabah bulan Ramadan, lakukan sesuai sunnah. Yang kedua, ada malam lebih mulia daripada 1000 bulan yang kita kenal dengan malam Lailatul Qadar. Bagaimana amal-amal yang dilakukan? Nah, pendengar El Zinta dimanapun Anda berada, apa yang Anda lakukan? Satu, malam itu mutlak tarawih. Kalau masih mau lanjut sebentar malam, salat lail namanya, tahajud kah itu, hajat kah itu, ya, jangan dulu witir. Ya, jangan dulu witir. Sudah, malam hari, sebelum tidur, ya, ngaji dulu beberapa ayat. Subhanallah, kalau bisa lagi ngaji ngantuk tidur. Wah, dia tidur dalam keadaan lelah membaca ayat suci Al-Quran. Sudah itu, tidak tertidur, masih belum ngantuk, sudah ngaji, nonton dulu ceramah, Das'at Latif. Tapi jangan lupa like and share. Ya, sudah itu capek, tidur. Jangan lupa berdoa dulu. Bismika Allahumma ahya wa bismika wa amut. Tidur. Sudah bangun, wudhu. Lalu, sholat wudhu dulu 2 rakaat. Sudah sholat wudhu 2 rakaat, sholat apa lagi? Sholat hajat. Minimal 2 rakaat. Sudah itu, sholat tahajud lagi. Sudah sholat tahajud, doa. Kalau perlu 30 menit kau berdoa. Pendengar El Sinta, usia-usia sakaratil maut, 70, 75, bapak-bapak yang sudah 75, sudahlah, ndak usah minta jodoh lagi, Pak. Bapak sudah lobet juga. Sudah lobet. Sudah lobet. Ada baterainya, teman, ya, peluru hampa. Ya sudahlah, lebih meminta husnul khotimah, wafatnya dalam keadaan beragama Islam. Anak-anaknya ditinggal soleh dan soleha. Itu aja. Dosa-dosanya diampuni. Minta pada malam itu Lailatul Qadar. Minta. Ya, tapi adik-adik sekalian yang masih usia muda, ya, masih lagi cari kerja, masih punya visi misi masa depan, masih panjang, ya, sudah, mintalah kau keutamaan dunia. Minta petunjuk dalam cari nafkah. Berikan kekuatan iman. Mintalah pada malam Lailatul Qadar itu. Nah, kemudian supaya tetap istiqamah, ada caranya. Satu, dengar dakwah. Itu dakwah dengan iman, ibarat handphone. Pendengar El Sinta dimanapun Anda berada, itu handphone kalau dipakai terus, kenapa Bang? Ya, lobet. ya. Kalau lobet, tindakan berikutnya? Ya dicas. Kalau tidak dicas? Ya ganti yang baru. Mati total namanya, matol. Ya, mati total. Kalau sudah matol, masih bisa kau pakai. Belem-belem mana bisa. Biar HP-mu HP baru, paling mutakhir, kuotanya tak terbatas, pulsanya 5 juta, tapi tidak ada baterainya. Bisa kau pakai? Bisa, pakai melempar. Maknanya apa? Kalau ini hatimu, dunia-dunia terus, lobet. Begitu lobet, casnya ini, dengar dakwah. Yang kedua, berteman dengan orang-orang soleh. Kalau Anda jalan sama orang soleh, pasti selalu kebaikan. Ayo, sudah mau duhur, cari masjid dong, kita parkir. Kalau pemirsa, pendengar El Sinta jalan sama saya, tidak mungkin saya bilang, Pak Haji, di mana panti pijat yang bagus? Itu pasti Ustaz beleng-beleng. Pasti saya katanya, di mana tempat berjamaah yang baik? Di mana ada kajian yang baik? Paling itu. Ya, berteman dengan orang-orang baik. Nabi mengilustrasikan, kalau kau berteman dengan penjual parfum, kalau kau tidak dapat parfumnya, kau dapat bau wanginya. Kalau kau berteman dengan pandai besi, kalau kau tidak dapat apinya, kau dapat bara panasnya. Maka pendengar El Sinta dimanapun Anda berada, kalau Anda punya teman yang baik, genggam erat tangannya, jangan lepas. Karena teman yang baik itu akan mengajakmu kepada pintu surga. Saudara-saudaraku yang diberi amanah sebagai pejabat, jangan hanya kontraktor temanmu. Jangan hanya politisi temanmu. Bertemanlah dengan Das'at Latif. Ya, yang kedua, berteman dengan orang-orang soleh. Yang ketiga, berdoalah supaya Allah memelihara iman. Rabbana
la tusik qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan kau palingkan hati hamba setelah engkau berikan hidayah dalam hati hamba. Jangan engkau sesatkan hati hamba setelah engkau berikan petunjuk dalam hati. Itu kita minta. Nah, sudah itu tawakal ilallah. Wallahu a'lam bisawab. Nah, bagaimana supaya amalan-amalan Ramadan ini bisa diamalkan seterusnya? Ya harus terukur. Harus konkret. Ramadan kita puasa. Maka lepas Ramadan, apa yang kita lakukan? Lanjutkan dengan puasa Syawal. 6 hari di bulan Syawal. Nah, sudah lepas bulan Syawal, lanjutkan dengan apa? Senin Kamis. Nah, sudah itu puasa. Kemudian, apalagi? Ramadan itu kita selalu salat taraweh. Oke, selesai taraweh, selesai Ramadan, ya kita tidak bisa lagi taraweh. Tapi apa? Salat lail. Salat hajat, salat tahajud, dipelihara itu. Jadi harus terukur. Kemudian Ramadan kita ngaji. Bisa sampai 1 kali hatam Quran. Ada yang sampai 2-3 kali hatam Quran. Apa itu bagus? Sangat bagus. Tapi yang Allah hendaki keluar Ramadan tetap. Nah, gimana caranya? Yaitu minimal ada target. Cara saya, nah di ransel bawa tas, bawa Quran yang per juz. 1 kali jalan bawa 1 juz. Target hatam. Ya, pulang lagi ambil lagi juz 2. Jalan target hatam baru pulang. Pada pulang lagi ambil lagi juz 3. Besok begitu dan seterusnya. Pelihara itu kebiasaan-kebiasaan. Ramadan saya ilustrasikan, Bang, bulan pelatihan. Pegawai Radio El Sinta dikirim ke London untuk training broadcasting. Kalau di sana dia dapat pelatihan 1 bulan. Hebat dia di sana. Tapi bukan di sana ukuran berhasilnya. Di mana? Ketika dia pulang. 1 bulan kau kursus di luar negeri, amalkan setelah kau sampai di sini. Ramadan, pelatihannya 1 bulan. Hasilnya 11 bulan setelah Ramadan. Maka tentu kita berharap bulan ini, bulan pelatihan, mencerdaskan iman kita, mengasah ketajaman kolbu kita. Selesai Ramadan, kita iman mantap, akhlak semakin baik. Itulah yang disebut la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Setelah bertakwa di bulan suci Ramadan, tentu ada apresiasinya. Ada rewardnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Maqamam mahmuda. Saya angkat derajatmu. Derajat dunia, derajat akhirat. Wallahu a'lam bisawab.